sebagai edukator, yang mana melakukan dirinya sebagai penggerak, dan dia lebih mementingkan kemauannya diri dia sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Yang kita kaitkan dalam konteks pendidikan, seorang guru yang memberikan tugas kepada peserta didiknya dengan tugas yang banyak dan juga dengan jangka waktu yang sebentar, otomatis pasti peserta didiknya akan kewalahan. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire ini memberikan kekuasaan penuh kepada bawahannya, dan ini pemimpinnya acuh tak acuh, sepenuhnya diserahkan kepada anggotanya untuk menjalankan tugas dan juga beberapa hal yang harus dilakukan di sekolah tersebut. Jika kita kaitkan dalam konteks pendidikan, sebuah institusi akan kehadiran tamu, tetapi ketika guru-guru meminta saran kepada pemimpin tersebut, pemimpinnya memberikan sepenuhnya kebebasan kepada guru tersebut untuk bagaimana caranya agar tamu yang datang ke institusi tersebut merasa dimuliakan dan sekolahnya pun mengalami mutu yang berkualitas. Dan yang ketiga ada kepemimpinan demokratis. Demokratis ini dia lebih mengutamakan kerjasama dan musyawarah, yang mana pemimpinnya itu mengajak bawahannya untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diterapkan. Jadi ada contoh dalam pendidikan, misalnya seorang guru yang mengajak anak-anak kelasnya untuk menentukan struktur kelas, mulai dari ketua kelas sampai ke seksi-seksinya, yang mana pastinya akan terjadi sebuah voting dan musyawarah, dan yang pastinya akan saling menghargai dan mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Jika ditanya mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik dari tiga tadi, itu bisa dibilang dari ketiga-tiga kepemimpinan tersebut bisa dikatakan baik dan bisa dikatakan buruk, karena semuanya bisa digunakan dalam kondisi dan situasi tertentu. Kita masuk ke poin ketiga mengenai model-model kepemimpinan. Model-model kepemimpinan ini ada dua. Yang pertama ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini adalah seseorang yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang ini dia bisa menghasilkan pendidikan yang produktif selama melaksanakan tanggung jawabnya. Dan sebagai seorang pemimpin, ia dapat mengelola proses pendidikan yang tersedia dan berhasil menciptakan output yang sesuai dengan visi yang telah diterapkan dan berdaya guna menjadi SDM handal dan dapat menciptakan lulusan yang memiliki benefit. Terdapat karakteristik dalam kepemimpinan visioner. Yang pertama, memperjelas arah dan tujuan serta mudah dimengerti dan artikulasi. Yang kedua, mencerminkan cita-cita yang tinggi dan menetapkan standard of excellence. Yang ketiga, menumbuhkan inspirasi, semangat, kegairahan, dan komitmen. Model kepemimpinan selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional. Yang dimaksud dengan transformasional ini memberdayakan para pengikutnya untuk bekerja secara efektif dengan membangun komitmen terhadap nilai-nilai baru, mengembangkan keterampilan dan kepercayaan mereka, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi dan kreativitas. Dalam kepemimpinan transformasional juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pemimpin yang memiliki wawasan jauh ke depan dan berupaya memperbaiki serta mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini, tetapi di masa yang akan datang. Yang kedua, pemimpin sebagai agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator, yaitu yang memberi peran mengubah sistem ke arah yang lebih baik. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu mengenai fungsi dan syarat kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan yang pertama, yaitu sebagai edukator atau sebagai pendidik. Ini mencakup membimbing dan kemampuan dalam memberi. Kedua, fungsi kemampuan kepemimpinan pendidikan sebagai manajer. Ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, menggerakkan staf dan aspek kemampuan mengoptimalkan daya institusi pendidikan. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai administrator. Itu mencakup mengelola administrasi persuratan. Fungsi kepemimpinan yang selanjutnya yaitu sebagai supervisor. Mencakup beberapa aspek, yaitu sebagai pengembangan dan pemantauan kurikulum. Fungsi kepemimpinan pendidikan yang selanjutnya itu sebagai leader atau sebagai pemimpin. Mencakup beberapa aspek. Yang pertama, sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan visi yang jelas dan arah strategis bagi institusi pendidikan. Kedua, mengembangkan kebijakan dan perencanaan jangka panjang institusi pendidikan. Dan selanjutnya, ada pula fungsi kepemimpinan pendidikan ini sebagai inovator. Ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, menerapkan tren dan praktik perkembangan terbaru dalam pendidikan, memperkenalkan ide-ide baru, dan yang terakhir, ada fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai motivator. Ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, memberi pengakuan dan penghargaan atas prestasi, menyediakan dukungan dan bimbingan kepada staf dan siswa. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi kepemimpinan dalam pendidikan, kita juga perlu tahu apa saja syarat-syarat kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, harus memiliki keterampilan dalam memimpin. Mengapa demikian? Agar pemimpin dapat mengetahui bagaimana cara dalam memimpin agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya,
Ada keterampilan dalam hubungan insani atau sesama manusia. Ini pemimpin harus pandai dalam bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia. Selanjutnya ada keterampilan dalam proses kelompok, yang dimana inti dari proses kelompok ini yaitu hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin mampu menjadi pengarah, pendamai, serta menjadi moderator yang baik dalam menyelesaikan masalah, bukan hanya menghakimi saja. Poin yang keempat ada keterampilan dalam administrasi personal. Pemimpin mampu untuk menyeleksi anggota-anggotanya yang mana yang pas sesuai keahliannya untuk ditempatkan di posisi yang sesuai. Dan poin yang terakhir yaitu keterampilan dalam menilai. Pemimpin mempunyai hak untuk menilai sejauh mana kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai atau belumkah tujuan dari apa yang sudah direncanakan. Demikianlah penjelasan materi dalam video pembelajaran pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.